Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari semua orang yang kita temui dalam kitab suci, Santo Paulus kiranya menduduki salah satu tempat teratas, kalaupun tidak paling atas, dalam hal sepenuhnya taat kepada perintah Yesus untuk mewartakan Injil seperti yang diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. William Barclay malah memberi judul Ambassador for Christ, Duta bagi Kristus, untuk bukunya tentang hidup dan ajaran Paulus, The Saint Andrew Press, 1973. Orang kudus ini berubah dari orang yang membenci Yesus menjadi orang yang sangat mengasihinya dan memberikan hidupnya bagi Kristus, agar supaya setiap orang dapat mengenal kasih Kristus yang sangat indah. Cerita tentang pertobatan Santo Paulus dapat menjadi inspirasi bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini. Paulus pernah berdosa karena kesalahan yang sangat serius, yaitu memimpin penganiayaan atas para pengikut Yesus. Namun demikian, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada Paulus dan menjadikan dia sebagai salah seorang kudus terbesar sepanjang masa. Apabila Yesus dapat melakukan keajaiban seperti itu terhadap diri Paulus, maka bayangkanlah apa yang dapat dibuatnya bagi kita. Pada hari ini, kita merayakan pesta dalam rangka pertobatan seseorang yang dulunya sombong, suka memaksakan kehendaknya, keras kepala, dan sering melakukan tindakan kekerasan. Pertobatan Paulus adalah sebuah tanda yang seharusnya menyemangati kita dan menambah keyakinan kita bahwa belas kasih dan rahmat Yesus dapat mengubah para pendosa yang terburuk sekalipun untuk menjadi pelayannya yang sungguh-sungguh tangguh. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Paulus, kita tidak hanya merayakan pertobatannya yang dramatis pada awal perjalanannya bersama Yesus, melainkan juga pertobatannya yang terus-menerus dalam hidupnya. Kita dapat saja membayangkan Paulus sebagai seorang pribadi yang tidak pernah marah besar, selalu bersikap serta berperilaku baik dan lemah lembut, dan tidak pernah membuat kesalahan. Namun, Perjanjian Baru memberikan gambaran yang agak lain tentang orang kudus yang satu ini. Di depan umum, Paulus berkonfrontasi dengan Petrus ketika berada di Antiokhia.
Kita bisa lihat dalam Galatia bab 2 ayat 11-14. Ia berselisih dengan Barnabas mengenai Yohanes Markus yang mengakibatkan perpecahan antara dua orang yang dahulunya bersahabat sangat erat. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36-40. Paulus bahkan mengatakan orang-orang Galatia itu bodoh. Galatia bab 3 ayat 1. Padahal dia dipanggil untuk menggembalai jemaat itu dengan kasih Kristus. Seperti kita semua, Paulus mempunyai sisi negatif dalam karakter pribadinya yang membutuhkan sekian tahun lamanya untuk diluruskan oleh Allah. Paulus tidak selalu merupakan suatu model kesempurnaan, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang pribadi manusia yang real, yang berkembang dari seorang yang mengasihi diri sendiri menjadi seorang yang sungguh mengasihi Yesus secara total. Hal tersebut memang memakan waktu seumur hidupnya, namun Allah tetap setia. Paulus terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi, dimanapun posisi kita hari ini dalam berjalan dengan Tuhan, bahkan jika kita gagal, jatuh dan jatuh lagi, Allah akan tetap bekerja dalam diri kita. Apabila setiap kali kita jatuh, kita bangkit lagi dan tetap berbalik kepadanya. Percayalah bahwa kita semua dapat ditransformasikan dengan penuh kuasa seperti Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah cerita yang berjudul Cermin Pertama Eksplorasi Menuju Puncak. Sebelum manusia mulai mengenal cermin, jika ingin melihat bayangan diri, mengagumi kecantikan, atau hanya sekedar melamun, mereka akan memandangi permukaan air bersih. Suatu hari seorang laki-laki membeli cermin dan membawanya pulang. Benda itu banyak dibicarakan orang, sehingga ia tertarik untuk ikut membeli. Katanya, dengan benda bernama cermin, kita bisa melihat wajah dan penampilan kita dengan sangat jelas dan detail. Harga yang harus ia keluarkan untuk membeli cermin itu memang cukup mahal, tapi sebanding dengan hasilnya. Kabar yang beredar itu ternyata bukan isapan jempol belaka, benda yang sangat menarik sampai sang istri menjadi begitu curiga. Sang istri sudah tidak sabar menunggu suaminya itu pergi, supaya ia dapat menyelidiki benda asing tersebut. Ia merasa penasaran sekali. Sebelum benda itu hadir, sang suami hanya memandanginya seorang, jadi ia merasa iri. Api cemburu mulai membakar sang istri yang merasa memiliki pesaing baru. Belum juga 10 langkah sang suami keluar, ia langsung mendapatkan kesukaan baru si suami. Waktu melihat cermin, sang istri terheran-heran. Ia menatap sebuah bayangan tanpa sadar kalau itu adalah pantulan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi perasaan marah dan emosi sehingga tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa dibiarkan. Ia segera melaporkan perbuatan suaminya pada mertuanya. Anak mereka telah berani membawa wanita lain ke dalam rumah. Padahal selama ini ia sudah melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Rumah selalu bersih, makanan siap tersaji. Pendek kata, tak pernah dibiarkannya sang suami berkeringat hanya untuk makan, membersihkan diri atau melepaskan dahaga. Sang istri juga sudah merasa merawat diri dengan baik agar suaminya tidak melirik perempuan lain. Tapi lihatlah apa balasannya.
Ibu mertua yang mendapat laporan menantunya merasa tidak percaya. Ia mengenal anaknya dengan baik. Tidak mungkin anaknya menjadi seorang pengkhianat. Untuk membuktikan kata-kata menantunya, beliau memasuki kamar dan melihat cermin itu. Tentu saja yang tampak hanyalah bayangan dirinya sendiri. Tidak ada perempuan muda lain. Di dalam kamar itu malah ada seorang perempuan tua, entah siapa itu, katanya pada sang menantu. Tanggapan ibu mertuanya jelas membuat sang istri merasa jengkel. Ia kembali memeriksa cermin itu dan melihat wanita lain yang membuatnya marah. Bagaimana ibu mertua tidak melihatnya? Beliau memang sudah tua, tapi setahunya masih sehat akalnya. Benar-benar menjengkelkan. Saking marah dan putus asanya, ia berteriak kencang pada si cermin, "Tinggalkan rumahku!" Istri yang marah dan cemburu itu membanting cermin itu sampai pecah berkeping-keping. Ajaib, wanita lain yang sering dipandangi sang suami ikut menghilang. Syukurlah, katanya. Saudara-saudari yang terkasih, makna dari cerita bijak ini adalah orang bebal meluapkan amarah dengan begitu mudah. Itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Orang yang miskin pengetahuannya akan menabrak ke segala arah. Itu karena dia membutakan diri. Orang memang sering malas untuk melihat dan menjadi tahu. Itu karena ia merasa nyaman dalam tempurung kataknya. Sayang, padahal dunia menyimpan begitu banyak jawaban yang menunggu untuk dijadikan prasasti dalam setiap peradaban manusia. Bertanyalah dan kamu akan mendapatkan jawaban. Marilah berdoa. Allah Bapa kami cahaya dunia, Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati, dari bangsa kepada bangsa, dengan pewartaan Rasul Paulus. Kini kami mengenangkan pertobatannya dan mohon agar kami pun Kau tobatkan dan Kau panggil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.